Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu biasa yang ke-8. Dan bacaan-bacaan suci hari ini kemudian menghantar kita semua untuk menyadari bahwa ketika kita punya perbendaharaan yang baik, apa yang di dalam hati ini adalah tersimpan segala sesuatu yang baik, maka kemudian yang keluar dari mulut kita, dalam sikap dan tingkah laku kita, dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, adalah juga ungkapan atau yang terpancar dari dalam hati kita. Maka pertanyaan penting di awal perenungan ini adalah, apakah saya menyimpan segala sesuatu? Perbendaharaan kita adalah segala sesuatu yang baik, atau justru segala sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Allah? Saudara-saudariku yang terkasih, karena itu apa yang tersimpan kita kenal juga dengan tabungan atau menabung. Dalam kehidupan kita seringkali kita bertanya-tanya kepada orang, kok kenapa dia bisa punya itu? Kok kenapa dia bisa jalan-jalan, bisa makan enak, bisa bersenang-senang, kemana saja dia mau, dan lain sebagainya. Dan dalam perjumpaan sehari-hari, saya juga berjumpa dengan keluarga-keluarga yang menikmati masa tuanya dengan liburan, dengan ziarah, dan lain sebagainya. Dalam sharingnya kemudian mereka menegaskan bahwa mereka sudah menabung sejak dulu. Pengorbanan-pengorbanan yang telah mereka lakukan sekarang mereka nikmati di masa tua mereka nikmati dalam hari-hari hidup mereka saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, maka menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita, apa yang kita tabung? Kita menabung apa di dalam kehidupan kita, secara khusus bagi kita seorang yang beriman? Sabda Tuhan hari ini menghantar kita semua bahwa menabung itu bukan sekedar menabung uang, tetapi juga menabung kebaikan, menabung kebenaran, menabung nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika kita memiliki nilai-nilai Kristiani, menabung hal-hal yang positif, maka ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di luar kita, kita tidak jatuh pada penghakiman. Kita tidak menghakimi orang lain, tetapi kemudian kita bisa mengerti dengan baik sehingga bisa melakukan apa yang tepat, apa yang benar. Karena seringkali kita mudah untuk menilai orang lain tanpa melihat ke dalam diri kita sendiri. Maka Yesus menegaskan dengan mengatakan, keluarkanlah dulu balok di matamu sebelum melihat selumbar di mata saudara. Seringkali kita mudah melihat selumbar di mata saudara atau melihat kesalahan kecil saja di dalam hidup orang lain. Tetapi kesalahan yang besar dalam diri kita seringkali kita abaikan atau kita masa bodoh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita menabung kebaikan-kebaikan supaya tidak jatuh pada penghakiman. Yang kedua, kita menabung kebaikan supaya bisa melakukan kebenaran-kebenaran, bisa melakukan kebaikan, bisa menolong orang lain di sekitar kita, bisa melayani dengan sungguh dan lain sebagainya. Itu semua terjadi kalau kita punya perbendaharaan atau kita menabung segala sesuatu yang baik. Saya ingat ada konfrater kami, pastor yang sudah almarhum. Dia ketika meninggal dunia, kok banyak sekali orang yang datang. Bahkan orang-orang yang tidak kami kenal, orang muslim, orang-orang yang tukang becak, tukang cukur, kemudian orang-orang di pinggiran jalan itu. Ternyata dari kesaksian hidup mereka, konfrater kami ini, pastor almarhum ini, ternyata ketika dia pulang dalam pelayanan atau melakukan apa-apa, dia sering jalan kaki dan kemudian menjumpai mereka-mereka, berbagi dengan orang-orang yang datang melayat itu. Mereka datang karena mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan, pengalaman-pengalaman perjumpaan kecil yang dilakukan selama konfrater kami ini hidup. Saudaraku, hal kecil, hal yang sederhana tetapi dilakukan dengan sungguh, dilakukan dengan benar-benar karena keluar dari kedalaman hati kita,
maka akan menyentuh hati banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Karena itu, kita perlu teguh dalam iman. Karena melakukan kebaikan bukan berarti kita tidak punya tantangan. Melakukan kebenaran bukan berarti kita tidak punya musuh. Karena itu, supaya kita tetap bertahan, maka kita tetap kokoh kuat, memiliki keteguhan hati, serta giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah hidup demikian, maka percayalah, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan senantiasa memberi solusi, bukan menghakimi. Kita akan mengampuni satu sama lain, bukan saling mempersalahkan. Kita saling mengasihi satu sama lain, bukan saling membenci atau menjatuhkan. Mari kita memiliki hati yang terbuka akan tuntunan kasih Allah, hati yang siap sedia untuk dibentuk oleh Allah, dan hati yang terus berbagi, agar buah yang kita hasilkan, apa yang kita bagikan, adalah damai, sukacita, kebahagiaan yang lahir dari dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih, mari berbuah baik, berbuah kebenaran, karena kita hidup dalam tuntunan kasih-Nya, karena kita menabung dan memiliki perbendaharaan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.